Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Hidayat dan teman saya Rizal Aziz Pradana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil identifikasi jurnal yang telah kami susun berjudul Implementasi Keras Library dan Convolutional Neural Network pada konversi formulir pendaftaran siswa yang disusun oleh Wahyu Andi Saputra, Muhammad Zidni Naf'an, dan Azhar Nur Rahman. Pembahasan ini dilatar belakangi oleh dua persoalan utama, yakni sistem pendaftaran sekolah yang masih menggunakan kertas formulir, sehingga timbul persoalan kedua, yakni pihak sekolah merekap informasi ke database secara manual sehingga prosesnya terjadi secara lambat dan tidak efisien. Pembahasan ini di di didasarkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama optical character recognition menggunakan algoritma template machine correlation, pengenalan tulisan tangan dengan menggunakan metode diagonal feature extraction dan k-nearest neighbor, implementasi deep learning menggunakan convolutional neural network untuk klasifikasi alat tulis. Berdasarkan persoalan dan penelitian sebelumnya, metode penyelesaian yang dikembangkan adalah mengembangkan suatu sistem yang dapat mengonversi informasi pada lembar kertas pendaftaran siswa baru ke dalam bentuk digital dengan menggunakan teknologi convolutional neural network yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi model yang dilatih dan menggunakan optical character recognition untuk mengenali tulisan tangan pada lembar formulir dan library Keras pada Python environment agar CNN dijalankan secara tepat dan lebih ringkas. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang dirancang adalah analisis dan observasi, pengumpulan data, kemudian pembuatan sistem dan penerapan metode CNN, dan yang keempat perhitungan nilai akurasi dengan sequence measure. Baik, selanjutnya adalah pada bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pembuatan model secara offline. Kemudian ada OCR atau Optical Character Recognition untuk mengkonversi lembar formulir ke dalam digital text secara online. Kemudian ada implementasi sistem dan yang terakhir adalah pengujian dan evaluasi. Next. Oke, yang pertama adalah pembuatan model secara offline. Nah, di sini pengumpulan dataset yang berasal dari kaggle.com dan beberapa tulisan dari mahasiswa dan mendapatkan jumlah kurang lebih 5.000 citra berdimensi 128 pixel kali 128 pixel pada tiap karakter dengan format PNG. Nah, selanjutnya terdapat beberapa proses yaitu pre-processing pada dataset. Yang pertama dilakukan proses atau operasi keabuan atau grayscale, di mana objek nanti yang pertama itu berwarna hitam dan dengan background berwarna putih. Kemudian dilakukan thresholding dan inverse sehingga objek nanti akan menjadi berwarna putih dan background berwarna hitam seperti gambar yang paling kiri. Kemudian dilakukan operasi yang bernama dilasi, di mana dilasi ini berfungsi untuk mempertebal objek sekaligus memperjelas objek. Nah, dilasi yang dilakukan yaitu dengan kernel 2,2, maksudnya yaitu 2 pixel pada sumbu X dan 2 pixel pada sumbu Y. Selanjutnya dilakukan pencarian region of interest atau ROI, di mana ini merupakan kita mencari fokus pada objek. Setelah region of interest itu didapat, maka akan dilakukan cropping dan resize, di mana croppingnya itu berdasarkan objek yang sudah terdeteksi, kemudian di resize menjadi ukuran 28 pixel kali 28 pixel. Nah, fungsinya ini kenapa di resize itu karena untuk mempercepat pada pelatihan nantinya, karena ukurannya lebih kecil dengan tingkat kualitas yang tinggi. Next. Kemudian proses selanjutnya yaitu ada training dan testing. Dari dataset tadi yang sudah dilakukan pra pengolahan itu didapatkan hasil berkisar didapatkan hasil 262.924 citra. Kemudian dilakukan 3 kali percobaan dengan komposisi yang berbeda. Nah, pelatihan dengan metode CNN atau Convolutional Neural Network menggunakan tools yang bernama itu Google Colabs. Nah, didapatkan hasil seperti tabel di bawah, di mana pada percobaan 2 memiliki hasil yang paling baik, yaitu dengan nilai loss 23% dan akurasi 92%.
di mana hasil ini nanti akan dijadikan model pengujian. Oke, next. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu OCR, untuk mengkonversi lembar formulir ke dalam digital text secara online. Nah, terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu pra-pengolahan, yaitu pemisahan antar kata. Kita menggunakan library OpenCV dan dilakukan bulk processing agar operasinya dapat berjalan dengan simultan. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang paling kiri, kita lakukan yang namanya cropping manual. Setelah dilakukan cropping secara manual, akan dilakukan operasi keabuan atau grayscale dan thresholding, di mana akan dirubah dari yang objek yang berwarna hitam dan background putih akan diubah menjadi objek berwarna putih dan background hitam. Setelah itu dilakukan operasi morfologi erosi untuk mengatasi draw. Nah, operasi morfologi erosi ini untuk lebih singkatnya itu penipisan objek. Oke, next. Nah, dilanjutkan dengan tahap yaitu dilasi, tahap 1. Ini menggunakan kernel 5,25 yaitu 5 piksel pada sumbu Y dan 25 piksel pada sumbu X. Bisa kita lihat gambarnya objeknya menjadi sangat tebal. Fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan antar karakter. Kemudian dilakukan ROI dan erosi. Jadi kita mendeteksi objeknya, mendeteksi perkatanya. Setelah terdeteksi akan dilakukan erosi atau penipisan lagi, kemudian dilakukan cropping sehingga terbagi menjadi 2. Selanjutnya dilakukan dilasi lagi, yaitu dengan kernel 2,2 untuk menyambung karakter yang tidak terhubung seperti huruf I, itu terdapat titik dan juga garisnya, itu agar terhubung, dan huruf J agar terdeteksi sebagai sebuah karakter yang utuh. Oke, next. Oke, selanjutnya jika tadi terdapat pemisahan antar kata, selanjutnya adalah preprocessing dengan pemisahan antar karakter, di mana di sini terjadi proses yaitu ROI dan cropping, digunakan fungsi if width kurang dari 40 dan high lebih dari 15, ini maksudnya 4 ketika lebarnya itu kurang dari 40 piksel dan tingginya itu lebih dari 15 piksel, itu untuk membuang objek yang tidak dibutuhkan seperti pilihan pada jenis kelamin, warga negara, tempat tinggal, dan lainnya pada formulir. Bisa kita lihat pada gambar sebelahnya, itu objek sudah dipisahkan antar karakter ya. Kemudian selanjutnya adalah pengenalan karakter, yaitu proses deteksi dan prediksi karakter. Nah, untuk mendeteksi karakter ini kita menggunakan model hierarchical data format 5 yaitu HDF5 dan hasilnya itu disimpan dalam format CSV. Nah, bisa kita lihat pada gambar sebelahnya itu sudah ada tulisannya terdeteksi huruf A, terdeteksi huruf S, terdeteksi huruf Y dan lain sebagainya. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3 yaitu implementasi sistem, yaitu model yang telah ditentukan, yaitu model 2 atau percobaan 2 tadi, dan sistem yang telah dirancang akan diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi berbasis web. Nah, ini menggunakan pemrograman Python dengan bantuan microframework Flash. Nah, bisa kita lihat pada halaman utama. Jadi untuk stepnya nanti ketika formulir itu sudah di-scan kemudian dikumpulkan ke dalam satu folder, nanti folder tersebut akan kita bentuk zip. Kemudian setelah dilakukan ekstrak ke zip tadi, kemudian kita upload ke dalam sistem ini. Kemudian nanti akan ada tombol konversi. Ketika kita klik maka akan muncul hasilnya seperti gambar yang sebelah kanan, halaman hasil. Oke, next. Nah, yang keempat adalah bagian untuk pengujian dan evaluasi. Nah, pada pengujian pertama itu kita menggunakan 10 lembar formulir percobaan yang dibuat sendiri dengan isi data fiktif sebagai dummy konten dan didapatkan hasil akurasi rata-rata sebesar 78,5%. Nah, dari situ terdapat perbedaan satu karakter yang mirip yaitu angka 1 dan huruf I kapital sehingga sistem kesulitan untuk menerjemahkannya dengan tepat. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian dengan data utama digunakan 29 sampel formulir lembar pendaftaran siswa yang didapat dari SDN 01 Gumilir Cilacap yang telah diisi oleh orang tua calon siswa. Bisa kita lihat datanya yaitu gambar sebelah kanan itu sampai dengan formulir 8.
Kemudian next. Nah, ini sampai dengan formulir ke-29 dan didapatkan hasil rata-rata yaitu 63%. Nah, akurasi tertinggi terdapat pada formulir 20 ke-20. Bisa kita lihat di situ sebesar 78,91%. Kenapa akurasinya bisa tinggi? Hal tersebut dikarenakan penulisan formulir yang dilakukan oleh orang tua itu menggunakan huruf kapital semua, sehingga mudah dideteksi oleh sistem, dan tulisannya itu tidak berhimpitan. Jadi sistem itu akan mudah untuk membacanya. Kemudian akurasi terendah itu didapatkan pada formulir 15 dengan tingkat akurasi 39,13%. Hal tersebut diakibatkan karena penulisan dari setiap karakter itu saling berhimpitan sehingga sistem sulit untuk mendeteksi. Selain itu, penggunaan huruf itu campuran, yaitu ada huruf kapital dan juga huruf kecil. Sedangkan jika menggunakan huruf kecil itu maka kekurangannya adalah sulit terdeteksi oleh sistem gitu. Oke, mungkin cukup itu saja. Selanjutnya. Baik, berdasarkan paparan yang telah kami sampaikan pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Crash Library dan CNN dapat digunakan untuk mengonversi lembar formulir pendaftaran siswa yang berisi tulisan tangan ke dalam bentuk teks digital. Lalu yang kedua, operasi pengolahan citra yang dilakukan agar karakter dapat terbaca oleh sistem adalah konversi grayscale, thresholding, erosi, dilasi, ROI detection, cropping, dan resize. Yang ketiga, modal pengklasifikasian CNN dengan nilai akurasi sebesar 92%, namun setelah diterapkan secara real, ternyata didapatkan hasil akurasi hanya sebesar 63%. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi keakuratan sistem dalam mengenali teks adalah karakter yang saling berhimpitan, tingkat kemiringan karakter, jenis kapital karakter, dan operasi pada pre-processing yang belum sempurna. Dan demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.